sekarang tolong angkat tutup ini. Coba bisa nggak? Oh iya Pak RT ini penggagas kegiatan budidaya lele yang sekarang lagi viral di tempatnya loh. Wah, bukan cuma lele, tapi ada bawal dan nila juga. Kalau yang Belum. ini yang gede ini apa Pak? Itu ikan bawal. Oh bawal. Kayak ikan piranha ya. Boleh kamu kasih makan deh. Sini, sok. Teman-teman udah bersih belum? Udah. Oke, kalau udah bersih, kita sekarang panen lele. Mau? Mau. Oke, siap. Sekarang tolong tutup dulu ya. Oke. Siap. Mau ikut? Ayo, kita panen lele yuk. Panen lele. Panen lele. Panen lele. Mana Pak? Ini dibuka dulu. Tolong buka, ayo. Bolangers, ikan-ikan di sini dibudidaya ada tujuannya loh. Katanya sih untuk memenuhi gizi warganya seperti balita, lansia, dan ibu hamil. Oh iya, ikan di dalam sini aman kok buat dikonsumsi. Karena airnya bersumber dari tanah atau sumur bor yang ada di sini. Selokannya juga dibikin 2 lantai. Paling atas untuk budidaya ikan, bagian bawah untuk saluran air umumnya. Ya geli. Ini ya. Iya. Udah ambil tuh, udah ada satu sini. Banyak. Tuh lihat. Masukin. Ada berapa nilang? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, Masya Allah. Untuk panen lele, pakai jaring serok ya, biar lebih mudah ambilnya. Soalnya lele kan licin banget, terus bikin geli-geli gitu. Tuh, bolang sampai kegelian. Mungkin kena kumisnya kali ya. Semangat Lang! Wah, udah nih Pak. Udah cukup Pak. Cukup, tinggal di packing. Waduh, lele jadi lapar. Padahal aku suka banget sama lele. Kamu lapar? Iya. Nah, kebetulan suka banget nih masak lele. Mau nggak dimasakin? Mau. Nah, Pak RT aku boleh minta lelenya nggak buat Boleh. Asik, Pak RT memang the best deh. Bolang dikasih juga tuh lelenya. Bolangers, ikan lelenya mau dimasak kakak jadi mangut. Sebelum dimasak, ikannya dibersihin dan dibumbui dulu ya. Supaya bau amisnya berkurang, ditambahin perasan jeruk nipis juga. Bumbu mangutnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan bahan lainnya. Yang dihaluskan semua jadi satu. Lele digoreng hingga matang merata. Tumis bumbu-bumbu sampai warnanya sedikit berubah dan aromanya harum. Tambahin sedikit air dan santan secukupnya, aduk sampai rata. Gak lupa daun kemanginya supaya lebih harum. Terakhir, lele gorengnya dicampur deh ke kuah mangutnya. Siap deh disantap. Karena Pak RT sudah baik, jadi sekalian saja diajak makan bareng. Tuh, lahap banget ya makannya. Mangut buatan kakak Bolang memang enak deh. Kayaknya siapa saja yang makan pasti bakal nambah terus. Apalagi makannya pakai nasi putih hangat. Mereka kayaknya seneng banget tuh. Padahal kan tadi lagi dihukum. Ini sih namanya hukuman membawa berkah ya Lang. Jangan lupa Lang, masih ada tugas lainnya menunggu. Antar pesanan lele ke kebun binatang. Tapi kira-kira buat apa ya? Penasaran gak? Hati-hati Lang bawa lelenya. Pelan-pelan saja, yang penting sampai. Aduh, berat. Iya nih. Bocor Lang. Hah? Yaudah, ayo cepet. Aduh, berat banget ini. Waduh, plastiknya bocor. Mereka harus bergegas, jangan sampai airnya habis di jalan. Jatuh, Pi. Bikin cepet. Waduh. Gimana sih? Gimana sih? Ikannya nggak apa-apa.
Tapi kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, itu kayaknya si Bolang. Bolang kenapa ya? Nah, ini dia yang kita tunggu. Nah, Ini ini nih Paman Bolang. Robi. Pesanan paman udah datang ya? Iya ini Paman. Ini dari Pak RT. Untung saja Paman Robi datang di saat yang tepat. Jadi Paman Robi ini yang pesan ikan lelenya Bolangers. Paman biasa gunain lelenya sebagai makanan hewan yang ada di sini. Lelenya buat kasih makan apa Kalau sih, gitu sekalian aja lah ikut kasih makannya. Pasti seru tuh. Nah, nih ikan yang Bolang tadi bawa. Kasihin ke tim burung. Oh, ini ya Paman. Oke, tahu nggak ini apa? Buat apa Paman? Ini ikan yang nanti bakal kita coba kasih makan di dalam buat pertunjukannya. Wah, Seru nih. Ya, seru. udah nunggu kan? Iya, iya. Sabar kan? Iya. Siap. Ayo. Ayo teman-teman. Bolangers, Bolang dan teman-temannya nonton pertunjukan burung dulu nih. Mulai dari jenis burung julang hingga elang. Ada atraksinya juga loh. Dari burung elang yang akan mengambil makanan dari kepala bolang. Wih, hebat banget ya. Keren banget Bolang. Kamu berani, keren. Sekarang giliran kakak dan teman-teman bolang mau nyoba kasih makan elangnya. Keren Kak, keren. Kakak berani. Sumpah Lang, deg-degan banget tadi. Jantung aku tuh mau copot tau. Lang nih kita udah selesai. Udah selesai Paman. Ada yang lebih seru lagi. Apa tuh? Selanjutnya kita mau naik River Cruise. Bolang mau ikut nggak? Boleh. Selain burung elang, ada otter juga yang mau dikasih makan. Bolangers, aku kira cuman aku aja yang suka ikan lele. Ternyata berang-berang juga suka. Ikan memang makanan utamanya. Jadi nggak heran kalau makannya bisa selahap itu. Yuk, kita udah ngasih Oh, makannya. udah. Selanjutnya kita mau lihat hewan yang paling besar yang ada di sini. Apa itu? Kita lihat aja yuk. Yaudah, yuk. Wih, Bolangers, unik ya kerbaunya. Warnanya pink. Ini namanya kerbau bule atau kerbau albino. Beda sama kerbau biasanya. Nggak mau. Ratu nggak boleh gitu. Ratu jangan marah, Ratu. Yaudah, ayo kita mainin. Wah, kayaknya tangan Bolang bau amis. Makanya kerbaunya jadi nyuekin. Sini. Habis ngasih makan, saatnya bantu Paman Robi mandiin kerbau. Gas Lang, kapan lagi bisa mandiin kerbau? Aska, maju, Aska. Bolang dan teman-temannya happy banget ya mandiin si Ratu. Ini dari mana sih? Dari luar negeri ya? Tapi mereka sudah mandi belum ya? Sujud syukur dia. Ayo Lang, mandiin kerbaunya sampai bersih. Oke, Paman. Nanti kita keliling-keliling lagi kalau sudah bersih ya. Wah, Paman Robi masih mau ngajak ngebolang. Seru deh. Jadi penasaran selanjutnya kemana? Bolangers, ternyata mereka kasih makan harimau putih. Kali ini, hewan berkumis ini nggak dikasih lele, tapi ayam. Karena kalau lele nggak kenyang buatnya. Ada-ada saja ya tingkah mereka. Sekarang mereka malah asik kejar-kejaran sama kambing. Jawab, Gemoy, ayo. Ayo, Gemoy. Ya. Ayo, kita omean. Ayo, Gemoy. Gemoy. Udah nih, nanti Gemoy berak ini. Kalau kambingnya dipegang Bolang ini, jenisnya kambing pygmy. Kambing kerdil dari Afrika.
Pantas saja mereka senang. Kambingnya lucu banget gitu. Sampai digendong-gendong. Terus nggak bau lagi. Malah kayak boneka. Bolangers, ini dia yang ditunggu. Paman Robi ngajak Bolang dan teman-temannya naik perahu. Eits, tapi beda nih. Suasananya kayak lagi di Amazon. Bolangers, ini kayak lagi di Amazon ya. Tapi ini bukan Amazon beneran, cuman mirip aja. Lang, turun dong. Apaan? Sosis lang. Pohon sosis. Tuh ada pohon kelapa juga tuh. Oh iya tuh tinggi tuh. Akhirnya. Makasih ya Paman udah ngajakin kita ngebolang. Sama-sama Lang. Paman juga terima kasih tadi sudah bawain pakan untuk hewan-hewan yang di sini ya. Iya, sama-sama Paman. Wah, kirain masih diajak ke bolang lagi. Tapi seru kan, Lang? Bolangers, ada tempat main seru dan baru loh di daerah Jakarta Utara. Bolang dan teman-temannya juga nggak mau ketinggalan nih. Bolangers, aku mau main di pantai nih. Tapi bukan di sini, tapi di sana. Pasti seru. Ikutin aku ya sama teman-teman. Ayo, main yuk. Tapi untuk ke sana harus berenang kecil. Sekalian pemanasan gitu, biar nggak kaget kena dingin. Tenang, walaupun di atas air, tapi aman kok. Karena banyak kakak petugas yang selalu siaga mengawasi selama bermain. Wuhuu, seru. Banyak tantangan yang harus dilewati. Mereka kelihatan excited banget. Wahana ini bisa melatih keseimbangan, kelincahan, sampai kepercayaan diri. Mereka juga saling bantu untuk bisa naik ke permukaan balon. Wah, mereka mau nyebur ke laut bareng-bareng nih. 1, 2, 3, let's go! Segar ya, Lang? Apalagi cuacanya lagi adem banget nih. Kena angin pantai. Sekarang giliran bolang. Bolang kecebur. Kayaknya tangannya keburu pegal tuh. Ayo Lang, udahan main airnya. Tugas selanjutnya sudah menanti. Sekarang waktunya menebal bibit lele Bolangers. Hal ini dilakukan rutin untuk menjaga ketersediaan jumlah lele, agar permintaan konsumen tetap bisa terpenuhi. Pak, ini taruh mana nih Pak? Taruh sini Lang. Ini Pak. Iya, di sini. Taruh. Aduh, sabar. Buka. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ini buat apa sih Pak? Ini kolam pembesaran buat nanti kita panen untuk usaha UMKM-nya kita nih Lang. Kolam pembesarannya unik ya Bolangers. Jadi ini tuh bentuk inovasi yang dilakukan warga Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur untuk budidaya ikan lele. Yaitu mengubah selokan jadi kolam lele. Bolangers, satu kolam ikan ini bisa menampung ikan lele sebanyak 500 sampai 1000 ekor loh. Banyak juga ya. Aduh Bolangers, ini saya lagi healing sama memakai Bolangers. Ini saya sampai serak suaranya gara-gara seru banget.
Aduh, ternyata mas saya berani juga ya Bolamers. Wah, banget gimana mas? Seru banget tau. Senang kalau bisa berani sih mas. Bisa mama apa baik bisa pokoknya. Aduh keren mah. Ayo lagi cepetan lagi. Ayo. Bolangers, seru kan? Emak Bolang juga ikut nih. Ya, hitung-hitung healing gitu. Biar kata emak-emak, tapi tetap butuh liburan dong. Bosan di dapur mulu. Ya enggak, Mak? Tubing salah satu wisata olahraga air yang memanfaatkan arus sungai. Dengan menggunakan ban, kita bisa meluncur bebas. Air di sungai Cikuluwung ini terpantau aman ya Bolangers. Langsung berasal dari Kawah Ratu Gunung Salak. Jadi airnya cukup dingin dan pastinya menyegarkan. Selain arusnya nggak terlalu deras, juga nggak terlalu dalam tuh. Tapi harus tetap waspada karena di sini banyak sekali bebatuan besar di sepanjang aliran sungainya. Tuh kan, baru saja diingetin. Kejadian juga kan? Yang perlu diperhatikan saat main tubing, kalian harus bisa mengendalikan posisi tubuh saat melewati jeram-jeram yang ada. Karena kalau sampai salah posisi, bannya bisa terbalik kayak emak Bolang tadi Bolangers. Terus yang terpenting, jangan sampai panik ya. Ada banyak petugas yang siap sedia menolong saat ada crash kok. Tapi namanya main air, kurang afdol kalau belum basah. Ya kan? Mak, habis main dingin-dingin, enaknya ngapain ya mak? Nih, tuh serak banget nih mak. Ya bikin apa nih Lang? Enaknya ya Lang ya? Kita tanya Tuh. sama Kang Dedi aja coba Iya, ya, Lang, coba ya. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum Kang. Kang, kan tadi saya habis main dingin-dingin nih. Ya, Terus saudara saya lagi serak. ya. Enaknya ngapain ini Kang? Betul. Gimana kalau kita bikin jamu-jamuan dari rempah-rempah ya? Emak juga bisa Lang kayak begitu mah. Ngapain harus nyuruh Kang Dedi sih? Ini beda mah, lebih praktis, lebih enak, lebih pol pokoknya untuk Ya Bolang. udah, ayo bikin aja dah, bikin. Ayo, kita ambil dulu ya. Namanya juga emak-emak Lang, gak mau banget tersaingi. Tapi habis dingin-dinginan, jamu memang jadi pilihan pas sih buat menghangatkan tubuh. Sebelum itu, mereka mau ambil bahan jamunya dulu. Kebetulan ada lahan tanaman herbal. Walaupun gak terlalu luas, tapi cukup komplit Bolangers. Mulai dari jahe merah, kunyit, dan masih banyak lagi. Semua rempah-rempah ini terkenal dengan khasiatnya yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kebetulan Bolang kan lagi gak enak tuh tenggorokannya. Jahe merah ini bisa jadi obatnya. Lang, gede Lang. Wes, itu dia gede banget. Gede banget ini. Sudah. Gak masalah mau besar atau kecil. Yang penting kan khasiatnya. Betul gak Bolangers? Doang mama Bisa nuangin air. Iya, nuangin air saya juga bisa. Habis apa nih Om? Ya udah. Sabar Mak, dengerin saja dulu resep jamu buatan Mas Robinya. Kalau nggak enak, baru deh Mak bikin versi sendiri. Kali ini Mas Robi mau coba bikin jamu dari gula merah, jahe biasa, jahe merah, kunyit, asam jawa, dan daun pandan. Tinggal tunggu saja sampai airnya mendidih.
Cobain yuk. Ayo. Ini nih air. Iya bener air nih. Masukin aja kali ya. Masukin. Ayo. Teman-temannya Bolang juga penasaran tuh mau buat jamu versinya sendiri. Semoga saja hasilnya tetap enak ya. Pokoknya yang ini nggak ada yang enak semua. Enakan punya emak. Jangan dimakan ya. Diminum, Mak, diminum. Ya pokoknya jangan diminum. Ini enak, Mak, dua-duanya. Duile, si emak tetap ngotot punyanya paling enak. Padahal kalau dilihat dari bahan-bahannya, ramuan Mas Robi sudah yang the best banget ya Bolangers. Karena hampir semua tanaman rimpang bermanfaat ada di situ. Ditambah lagi, ada tambahan daun pandan yang pastinya bikin rasa dan aroma jamunya makin sedap. Jadi penasaran deh sama hasil jamu buatan Mas Robi? Nah, langsung minum aja sekarang nih. Bismillah. Sama. Langsung seger, sumpah. Enak kan? Asem-asem gimana gitu. Ternyata bener enak. Ya kan? Iya. Minum lagi yuk. Gak percaya sih, Ma, dibilangnya. Om ini tuh udah profesional. Ya ternyata enak juga ya. Tuh kan, ternyata mantap kan jamunya. Makanya Mak, don't judge book by cover. Alias, jangan pernah meremehkan kemampuan seseorang dari luarnya. Kalaupun rasanya kurang pas, baru deh kasih masukan. Pastinya dengan cara yang baik juga ya. Semoga saja habis minum jamu ini, badan Bolang jadi lebih enakan ya. Biar bisa lanjut ngebolangnya. Yuhuu! Loh, Mak, masih penasaran mau bikin jamu? Tapi kok ada ayam potong segala? Mau bikin apa sih sebenarnya? Tapi kalau dilihat dari mukanya sih, kayaknya emak lagi pengen bereksperimen dengan bumbu rempah jamu sisaan tadi. Hei bocah, ngapain sih pada main pelosot-pelosotan aja? Kurang ngerti apa nih ya, di sini ada kompor, ada air panas. Terus kalau kena aja lu siram air panas, melepuh badan lu ntar. Namanya juga anak-anak, Mak. Ya pasti lebih suka main daripada masak. Tapi tenang, untung ada Tatiana yang siap bantu emak menyiapkan segalanya. Kalau cuma iris bawang merah, bawang putih, dan batang serai sih, Tatiana pasti bisa. Tadi mah gue ngeliat orang lagi bikin jamu, gampang bener. Timbang bikin jamu. Nah ini bahan-bahan yang tadi bikin jamu, gue olah jadi masakan ini. Pengen gue masak buat bumbu ayam. Tuh, ya nggak Tati? Iya Mak. Iyalah. Emak apa sih yang orang bisa, bener nggak? Wih, serius? Jadi emak beneran mau masak ayam dengan bumbu jamu? Menarik buat dipantau nih Bolangers. Kalau gitu, langsung aja kita lihat emak masak yuk. Untuk bumbunya, emak pakai 2 jenis bumbu. Ada bumbu ulek atau halus dan juga bumbu iris. Bumbu uleknya, emak coba memadukan berbagai bumbu rempah khas jamu-jamuan tradisional seperti jahe merah dan kunyit. Setelah halus, bumbu dimasukkan ke dalam air mendidih. Masukkan juga ayam yang sudah dibersihkan ke dalam bumbu jamunya. Jangan lupa masukkan bumbu irisnya ya Bolangers. Dilihat dari kuahnya jadi mirip sama semur ayam ya. Warnanya berubah jadi kecoklatan gitu. Tapi gimana rasanya ya kuah jamu? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Masakan emak sudah matang Bolangers. Waktunya mencicipi ayam kuah jamu buatan emak. Apakah eksperimen emak kali ini akan berhasil? Mari kita lihat sama-sama. Enak
banget. Enak. Wah, ternyata approve Bolangers. Bolang dan teman-temannya suka. Memang deh, kalau soal masak, kemampuan emak Bolang gak kaleng-kaleng. Tuh buktinya, dari bahan untuk buat jamu saja, emak bisa ciptain satu masakan yang rasanya lezat dan pastinya sehat dong. Kalau gitu, pada makan yang kenyang deh, biar bisa lanjut ngebolang lagi. Bang, ngapain bang? Ini mah gua kemana? Kan malu emang ada di atas. Ya enggak, soalnya emak gua kalau ketakutan dia naik pohon. Enggak jelas. Ayo kita cari. Duh, kira-kira emak pergi kemana ya? Dah ngapain sih lu dari tadi teriak-teriak bayi nyariin gua? Nih, Mak lagi pengen bikin keju mozzarella. Ujar lela. Mau bikin mujar lela. Keju apaan tuh? Keju yang dibetot-betot gitu tuh, yang Yang dibetot begini tuh orang-orang terus. yang dibetot panjang itu loh. Iya, yang kata dibetot. Ya yang begitu dah pokoknya. Ya udah, ayo bikin yuk. Ayo. Eyalah, kirain ada varian jenis keju baru, Mak. Ternyata lidah si emak keserimpet. Mau ngomong mozzarella, jadi mozzarella. Tapi penasaran juga sih, gimana caranya bikin keju mozzarella yang terkenal melted itu. Dilihat dari bahannya, ini sih simple banget ya. Cuma ada susu sapi yang sudah dipasteurisasi dan asam sitrat. Pertama, susunya harus dipanaskan dulu kurang lebih 30-40 derajat Celcius. Nggak boleh terlalu panas ataupun dingin ya, supaya hasilnya bisa maksimal. Kalau sudah seperti ini, baru deh masukkan asam sitrat secukupnya. Nah, asam sitrat ini yang berfungsi mengikat protein bolangan. Bolangers, dikarenakan cuaca di Bogor lagi hujan, jadi kita pindah nih ke dalam Bolangers, bakal bikin keju mujar lela. Ayo. Wih, akhirnya keju mozzarella buatan Bolang dan emak jadi juga di Bolangers. Tuh, hasil keju keduanya sama-sama bisa ditarik jadi panjang. Cakep. Bang, masa lagi dingin gini, cuma bikin keju mozzarella doang? Agak ada yang tambahan gitu. Lang, lu ngapain mintanya sama dia sih? Kan lu apa juga bisa, Lang. Bener nih. Gaya. Udah mintanya sama Mak aja. Tadi aja nih keju mozzarella aja Mak bisa. Kalau lebih panjang tadi. Ya udah, tapi bener ya, langsung ya. Iya, ntar Mak bikinin. Ayo. Ya, ayo. Ya sudah deh Lang, sekarang manut saja sama emak. Kita lihat, kira-kira emak mau buat apaan ya dengan keju mozzarella itu? Wih, emak gak main-main Bolangers. Emak mau bikin mozzarella crispy. Bahannya sederhana, cuma potongan keju mozzarella, tepung panir, dan air. Definisi makan enak tapi gak pakai mahal ini mah. Kalau kata emak sih, yang penting kreatif. Cuma modal keju mozzarella dicampur sama tepung panir aja, sudah jadi cemilan enak yang bisa disantap bersama keluarga. Kelihatannya kayak ebi tempura ya. Pastinya ada krenyes-krenyes dan gurih tuh. Emak Bolang memang terbaik deh.
bocah, masa gue disuruh nungguin lu pada main sih? Lu mah pada enak main, lah gue cuma duduk doang begini. Ya udah apa, yuk pulang yuk. Enggak, Mas, seru. Sabar, Mak. Namanya juga anak-anak. Gak bakal bisa diem kalau ketemu wahana permainan kayak gini. Seru banget ya ngebualang hari ini. Intinya, jangan pernah menyerah meraih mimpi. Dan jangan pernah takut mencoba hal baru. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.